Part ke-29. Peovenia. Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, maka ia akan lari. Tapi jika kamu membelakanginya, maka ia tidak punya pilihan lain selain mengikutimu. Itulah kata-kata yang selalu melekat di pikiran juga hatiku. Makanya aku tidak terlalu berharap bisa hidup bahagia di dunia ini. Apalagi berharap jika kebahagiaan itu datang dari manusia, termasuk anak ataupun suami. Karena dulu aku pernah berharap pada manusia, tapi bukannya bahagia, tapi malah kekecewaan yang mendalam, membawa luka hati yang remuk redam. Seperti pemandangan saat ini, aku melihat Lela menangis meraung meratapi nasibnya yang malang. Laki-laki yang bergelar suami sekarang pergi meninggalkannya dalam keadaan kecewa. Laki-laki tempat bertumpu bahagianya sekarang pergi dengan wanita lain. Pemandangan yang menyayat hati bagi semua perempuan, termasuk aku, apalagi Lela harus menghidupi anak semata wayangnya. Berapapun pelukan kekuatan yang diberikan oleh orang lain, tidak akan sebanding dengan luka yang telah tertoreh. Diki yang tadinya tertidur, sekarang malah menangis karena mendengar keributan. Lela menangis seraya memeluk anaknya. "Kuatkan ibu ya, nak," ucapnya di sela tangisan. Dia mencium pucuk kepala Diki dengan linangan air mata. Entah aku harus bahagia atau tidak melihat pemandangan ini. Karena selama ini ibu selalu menyuruh Mas Arman untuk menceraikan aku. Tetapi nyatanya anaknya lah yang sekarang menjadi janda. Rumah ini sebenarnya milik Mas Arman. Hanya saja jika kita gadaikan ke rentenir, maka dengan mudah kita bisa mendapatkan uang. Jika kami lapor polisi pun percuma, karena sertifikatnya sudah berada di tangan mereka. Lagian mana ada uang mereka untuk memperkarakan kasus ini. Bagaimanapun ke polisi juga butuh uang dan pengacara. "Man, bagaimana ini?" tanya ibu. "Saat ini hanya kami yang setia menemani. Pak RT sudah pulang." "Aku nggak tahu, Bu." Mas Arman menjawab tanpa melihat kami arah ibu. Dia diam dari tadi. Entah apa yang dia pikirkan. Aku juga memilih diam dan duduk dengan tenang di sofa kesayanganku dulu. Sofa yang aku beli dengan gaji pertamaku ketika bekerja. "Besok rumah ini harus dikosongkan. Ibu harus tinggal di mana sama Lela?" tanya ibu lagi sambil menangis. "Jangan diam aja dong, Bang. Jawab!" bentak Lela yang kini berdiri di samping Mas Arman. "Diam! Yang bikin masalah itu kamu. Seharusnya kamu yang cari jalan keluarnya," bentak Mas Arman dengan sedikit berteriak. Lela terkejut mendengar teriakan Mas Arman. Begitu juga dengan ibu, mungkin mereka tidak menyangka jika Mas Arman bisa bersikap demikian. "Bang, kok marahin aku sih?" tanya Lela panik. Untung saja Diki digendong oleh Intan. Kalau tidak dia bisa semakin menangis mendengar teriakan Mas Arman. Aku hanya tersenyum miris melihat kondisi mereka sekarang. "Iya, Man. Kok kamu tega bentak adik kamu sendiri?" cerca ibu lagi sambil berkacak pinggang. Gaya khas ibu. "Arman pusing, Bu. Pusing tahu nggak? Uang jatah bulanan untuk kalian Arman kasih lebih banyak daripada untuk Neya. Buat apa kalian menggadaikan rumah ini? Hah!" geram Mas Arman sambil menjambak rambutnya sendiri. Ibu terperangah melihat kelakuan Mas Arman. Mungkin dia tidak menyangka jika Mas Arman berani juga melawannya. Karena selama ini, Mas Arman sangat patuh pada ibu. "Kamu, anak durhaka kamu Arman. Beraninya kamu membentak ibu?" Pekik ibu marah dan mengarahkan jari telunjuknya ke wajah Mas Arman. Jika dulu ibu mengatakan begitu, maka dengan cepat Mas Arman akan bersimpuh di kakinya. Sekarang, Mas Arman malah menyungkitkan senyum remeh. "Jangan pernah bandingkan ibu dengan istri kamu yang tidak tahu malu itu. Jelas kebutuhan kami berbeda. Dia mana tahu tentang perawatan diri. Penampilannya saja kayak emak-emak," caci ibu yang kini menatapku tajam. Aku hanya mengerutkan kening tidak mengerti kenapa sampai membawa-bawa penampilanku.
Aku memang memakai jilbab yang besar dan juga panjang. Mungkin sebab itulah ibu mengatakan jika penampilanku seperti emak-emak. Tapi biarlah, aku juga tidak butuh pengakuan cantik dari manusia. Memang begitu kenyataannya kan, Bu? Ibu hidup bertiga dengan Lela dan Diki. Aku juga bertiga dengan Nea dan Dava. Tapi uang yang aku berikan untuk Nea cukup. Gila, Mas Arman lagi membelaku. Bagaimana tidak cukup, Mas? Aku selalu mengambil tabunganku untuk kebutuhan Dava. Kamu saja yang tidak tahu itu. Stop bandingan ibu dengan wanita itu. Ibu muak lihat kalian. Lagian kenapa sih kamu sampai bawa dia kemari? Di rumah ini gak ada tempat untuk sampah seperti dia. Hardik ibu yang membuatku geram. Tapi sebisa mungkin aku tahan amarah ini. Biarlah, aku mau lihat sekeras apa Mas Arman mulai sekarang. Itu akan jadi bahan pertimbangan untukku mempertahankan rumah tangga ini. Ya udah kalau gitu, kami permisi. Ucap Mas Arman menarik tanganku. Aku melihat ibu sambil tersenyum mengejek, tentu saja tanpa dilihat oleh Mas Arman. Kurang ajar kamu! Lepaskan tangan anak saya! Teriak ibu maju dan menarik paksa tangan Mas Arman yang mengamit tanganku. Apa-apaan sih, Bu? Protes Mas Arman pada ibu yang berhasil melepaskan genggaman tangan kami. Kamu yang apa-apaan? Sejak kapan kamu lebih membela dia daripada ibu? Kamu mau jadi anak durhaka? Ingat, Arman, surga kamu masih sama, ibu. Sungut ibu kesal. Iya, Mas. Surga laki-laki walaupun sudah menikah itu ada pada ibunya. Bukan malah sama istri. Sahut Intan tiba-tiba. Dengar itu, Man. Makanya dari dulu ibu nyuruh kamu untuk nikah sama Intan. Kamu malah lebih milih nikah sama perempuan suka selingkuh begini. Jawab ibu yang membuat Intan tersenyum bangga. Sedangkan aku diam menahan amarah. Jika saja bukan ingin melihat seberapa besar usaha Mas Arman membelaku. Dari tadi sudah aku ajak perang. Jangan bicara surga jika kamu belum tahu kemana arah kiblat. Ucapku pada Intan yang masih tersenyum sok manis. Wajahnya langsung merah padam. Aku tahu dia saat ini sangat marah. Baguslah, kita lihat seberapa berani dia padaku. Diam kamu, Nea. Mending kelihatan bejat kayak aku tapi masih punya harga diri. Daripada soalim kayak kamu tapi nyatanya suka selingkuh. Ejek Intan. Dia tidak selingkuh, Intan. Nea hanya terkena fitnah adikku. Jawab Mas Arman membelaku. Aku tersenyum puas melihat wajah ketiga wanita yang berusaha memisahkan aku dengan Mas Arman. Sepertinya ada yang salah dengan kamu, Arman. Tidak pernah kamu bersikap seperti ini pada kami semua. Kamu wanita sialan. Kamu apakan anak saya? Tanya ibu padaku. Aku gak ngapa-ngapain Mas Arman. Mungkin saja Mas Arman sudah sadar, jadi bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jawabku. Man, tolong jangan bersikap seperti ini. Pikirkan kondisi ibu dan juga Lela. Ucap ibu kembali menyibah pada Mas Arman. Apa yang bisa aku lakukan, Bu? Aku gak punya tabungan untuk menebus rumah itu kembali. Jawab Mas Arman santai. Kalau gitu, kami tinggal di rumah kamu saja ya. Gak mungkin kan ibu tidur di jalanan? Tanya ibu dengan wajah memelas. Mas Arman melihat ke arahku. Mungkin dia meminta persetujuan padaku. Aku merasa sangat senang karena baru kali ini Mas Arman menanyakan pendapatku. Sebelumnya mana pernah Mas Arman menanyakan pendapatku jika menyangkut masalah ibu. Aku tidak setuju, Mas. Rumah kita cuma ada 2 kamar. Gak akan muat. Sanggahku cepat. Diam kamu wanita jahat, En. Saya tidak meminta persetujuan kamu. Itu rumah anak saya. Bukan rumah kamu. Hardik ibu padaku. Tapi yang dikatakannya benar, Bu. Rumah kami kecil, gak muat. Jawab Mas Arman yang seketika membuat senyumku semakin melebar.
Kamu jangan dengarkan istri kamu, Mas. Kamu tahu kan gimana susah payah ibu kamu melahirkan dan membesarkan kamu sendirian tanpa sosok ayah. Inilah saatnya kamu membalas jasanya. Sahut Intan lagi sok bijak. Nah, Bu, kalau menurutku ya, Ibu dan Lela gak akan nyaman tinggal di tempatku. Pasti kita akan selalu bertengkar. Gimana kalau Ibu minta bantuan atau numpang di rumah Intan aja? Dia pasti akan cocok dengan Ibu dan Lela, ya kan Intan? Tanyaku pada Intan yang kini wajahnya tegang. Rasakan kamu, Intan. Makanya jangan sok bijak dengan masalah keluarga orang lain. Kamu itu hanya orang asing yang gagal menjadi menantu di rumah ini. Ketika istri berhenti peduli. Part ke-30. Peovenia. Kamu jangan dengarkan istri kamu, Mas. Kamu tahu kan gimana susah payah ibu kamu melahirkan dan membesarkan kamu sendirian tanpa sosok ayah. Inilah saatnya kamu membalas jasanya. Sahut Intan lagi sok bijak. Nah, Bu, kalau menurutku ya, Ibu dan Lela gak akan nyaman tinggal di tempatku. Pasti kita akan selalu bertengkar. Gimana kalau Ibu minta bantuan atau numpang di rumah Intan aja? Dia pasti akan cocok dengan Ibu dan Lela, ya kan Intan? Tanyaku pada Intan yang kini wajahnya tegang. Rasakan kamu, Intan. Makanya jangan sok bijak dengan masalah keluarga orang lain. Kamu itu hanya orang asing yang gagal menjadi menantu di rumah ini. Loh, kok aku sih? Yang menantu di rumah ini kan kamu. Sanggah Intan dengan wajah pucat. Baru segitu saja sudah masam itu muka. Apalagi jika pernah berada di posisiku dulu. Jadi siapa lagi? Yang dianggap menantu sama ibu itu kamu. Bukan aku. Jadi kamu yang harusnya ada saat ibu sudah. Jawabku lagi yang membuat Intan salah tingkah. Gak tahu sih. Udah tahu laki-laki udah punya istri, masih saja dikejar-kejar. Ibu masih memegang tangan Mas Arman. Dia masih menunjukkan wajah meminta belas kasihan. Mungkin beginilah wajahnya dulu ketika melamar jadi pembantu di rumah ini. Cukup. Diam kamu, Nea. Kamu gak berhak untuk larang saya tinggal di rumah itu. Karena rumah itu Arman yang beli, bukan kamu. Hardik ibu lagi. Aku terpaksa diam agar tidak memperkeruh suasana. Lela masih di kamar, mungkin dia sedang menyusui Diki agar segera tertidur. Aku jadi teringat sama Dava. Dari tadi aku mengecek ponsel, tapi ibu tidak menelpon. Ibu mohon, Arman, biarkan ibu tinggal di rumah kamu. Ucap ibu lagi pada Mas Arman. Ibu masih ada uang simpanan kan? Kalau masih ada, mending ibu ngontrak saja. Gimana? Ujar Mas Arman memberikan saran. Tapi uang ibu cuma tinggal sedikit. Paling kalau ngontrak dapatnya rumah jelek dengan satu kamar. Ranya ibu lagi. Mual aku melihat pemandangan ini. Karena ibu jelas-jelas memperalat Mas Arman. Padahal dia yang sudah membunuh ibu kandung Mas Arman. Ya nggak apa-apa, Bu. Yang penting kan ada rumah. Sahutku lagi. Sebenarnya jikapun ibu mengontrak, tetap saja dia akan terus merongrong Mas Arman. Selama ini ibu dan Lela hanya duduk manis saja di rumah. Tanpa ada pemasukan sedikit pun, aku juga bingung kok betah mereka dengan badan yang masih kuat dan sehat duduk di rumah tanpa bekerja. Diam kamu! Saya tidak meminta saran dari kamu wanita sialan! Maki ibu seraya melemparku dengan sandal yang sedang dia gunakan. Untung saja aku cepat mengelak, sehingga terhindar dari sandal nenek sihir. Ibu, apa-apaan? Jangan kasar sama Nea! Bentak Mas Arman membelaku. Aku tersenyum penuh kemenangan saat ibu melihat ke arahku. Sepertinya Mas Arman benar-benar sudah berubah. Semoga saja Allah membukakan pintu hatinya. Aku yakin Mas Arman sebenarnya geram melihat tingkah ibu dan Lela. Iyalah, pembunuh ibunya kok. Batinku terus saja bergejolak senang. Arman, kenapa kamu berubah sekali sekarang? Apa jangan-jangan kamu sudah dipelet sama wanita ini? Bentak ibu. Tatapannya penuh dengan kebencian,
Semoga saja dia sadar jika kami sudah tahu semuanya. Bukan begitu, Bu. Aku cuma capek. Selama ini Ibu dan Nea tidak pernah akur. Jawab Mas Arman. Itu karena Ibu tidak suka dia menjadi menantu Ibu. Kamu mau tahu bagaimana kriteria menantu idaman Ibu? Kayak Intan. Geram Ibu yang membuat Intan semakin merasa di atas. Jika dulu aku cemburu atau kecewa karena Ibu lebih suka Intan daripada aku. Sekarang aku malah senang, jelaslah Ibu lebih suka Intan daripada aku. Lah kalian sama-sama penggoda. Jika seandainya Bu Narsi masih hidup, pasti dia akan memilih aku juga sebagai menantunya. Ya udah, kalau gitu Ibu sama Lela tinggal sama Intan aja. Jangan di rumah kami. Sahutku. Ibu melihat ke arah Intan yang sedang sibuk sendiri. Dia tersenyum canggung saat Ibu melihat ke arahnya. Boleh, Intan Ibu sama Lela tinggal di tempat kamu? Tanya Ibu dengan suara yang sangat lembut. Haha, rasakan. Gimana ya, Bu? Kan aku masih tinggal di rumah orang tuaku juga. Jadi aku harus minta izin dulu sama mereka. Jawab Intan sungkan. Iya, Ibu ngerti kok. Ibu paham. Ucap Ibu lesu. Tapi kalau seandainya aku yang jadi istrinya Mas Arman, pasti aku akan kasih Ibu tinggal sama kami. Iya kan, Mas? Dalih Intan lagi yang membuatku terkejut. Dasar ulat. Yo pasti. Kamu kan kriteria menantu idaman. Jawab Ibu cepat. Mas, kita pulang sekarang ya. Aku takut Dava nangis. Ajakku pada Mas Arman. Ya udah yuk. Jawab Mas Arman mengiyakan ajakanku. Arman, gimana bisa kamu ninggalin Ibu dalam keadaan seperti ini? Mulai besok Ibu udah gak bisa lagi tinggal di sini. Raung Ibu ketika kami hendak pergi. Jadi Arman harus apa, Bu? Ibu tenang aja. Besok Arman libur kerja, biar bisa carikan kontrakan untuk Ibu sama Lela. Ujar Mas Arman tenang. Enggak, Ibu gak mau. Ibu maunya tinggal sama kamu, atau kalau enggak. Ibu menggantung ucapannya yang membuatku penasaran. Kalau tidak apa? Tanya Mas Arman. Kalau kamu tidak bolehkan Ibu dan Lela tinggal di rumah kamu yang sempit itu, kamu belikan Ibu rumah baru. Ungkap Ibu yang membuat kami terkejut. Beli rumah, Bu? Tanya Mas Arman sekali lagi untuk memastikan jika kami tidak salah dengar. Ya, rumah baru. Gak usah mahal-mahal, yang harga 100 juta juga boleh. Jawab Ibu dengan jumawa. Ya ampun, Bu, jangankan untuk beli rumah baru. Untuk membayar rumah ini yang udah Lela gadaikan saja aku gak ada uang. Sanggah Mas Arman. Aku masih diam tidak percaya dengan apa yang aku dengar. Untung saja Mas Arman sudah sadar, jika tidak dia dengan mudahnya mencari pinjaman agar bisa memenuhi permintaan Ibu. Karena aku tahu, jangankan untuk beli rumah baru. Tabungan saja Mas Arman tidak punya. Karena selama ini memang gajinya selalu dihabiskan untuk memenuhi gaya hidup Ibu dan Lela. Ibu gak mau tahu. Pokoknya kalau kamu gak kasih izin Ibu untuk tinggal di rumah kalian, belikan Ibu rumah baru. Tegas Ibu melipat kedua tangannya di depan dada. Beginilah, jika sudah meminta sesuatu harus dipenuhi. Persis anaknya si Lela itu, semua keinginan dia harus dipenuhi oleh Mas Arman. Sekilas Mas Arman melihat ke arahku. Wajahnya sangat lesu dan sedikit pucat. Aku baru sadar jika Mas Arman belum makan sama sekali. Dia menderita lambung kronis, jadi tidak boleh makan telat. Aku juga pernah baca di artikel jika penderita lambung kronis tidak boleh memikirkan masalah yang berlebih-lebihan. Tapi dari mana Arman bisa dapat uang segitu, Bu? Pinjam saja di kantor kamu. Selama ini kamu kan gak pernah minjam. Sekali minjam gini pasti dikasihlah. Jawab Ibu enteng. Dia pikir pinjam uang di kantor seenak pinjam uang di bank apa. Ya gak bisa lah, Bu. Kalaupun aku pinjam di kantor gak bisa sebanyak itu juga.
Jawab Mas Arman yang semakin membuat ibu mendelik. Ya udah, kalau gitu biarkan ibu tinggal sama kalian. Atau minta saja uang sama istri kamu itu. Dia akan punya tabungan yang banyak. Desak ibu lagi sambil melihatku. Uangku? Tanyaku terkejut. Iyalah, uang kamu itu juga uang anak saya, Arman. Sejak kapan uang istri jadi uang suami? Tanyaku geram. Sejak kamu nikah sama anak saya. Jawab ibu santai. Maaf ya, Bu, uang saya itu untuk masa depan Dava. Bukan buat masa depan kalian. Lagian saya juga tidak pernah dianggap menantu di sini. Jadi kenapa saya harus berkorban untuk kalian? Ejekku sambil berlalu pergi dari rumah ini. Kutarik tangan Mas Arman agar kami segera keluar dari sini. Tidak aku pedulikan lagi teriakan dan cacian ibu di belakang. Tujuanku sekarang pulang. Ketika istri berhenti peduli. Part ke-31. Peovenia, aku berpikir bahwa ada suatu hal yang lebih penting daripada sekadar percaya. Tindakan dunia ini penuh dengan pemimpi. Tidaklah banyak orang yang berani maju dan mulai mengambil langkah pasti untuk mewujudkan visi mereka. Sekarang aku baru sadar, jika semua berbuat baik atau buruknya kita di masa lalu, itu akan membuahkan hasil pada kita di masa depan. Biarlah malam ini ibu dan Lela tidur di rumah itu. Aku sudah tidak mau ambil pusing lagi pada mereka. Mas Arman masih setia dengan diamnya. Wajahnya pucat, mungkin dia pusing memikirkan semua permasalahan yang terjadi. Mas, kita makan dulu ya. Singgah di warung makan. Ucapku ketika kami memasuki daerah yang banyak penjualnya. Iya, Nei. Mas juga lapar. Sepertinya lambung Mas kambuh. Jawabnya masih fokus menyetir. Kalau gitu kita makan dulu. Kamu berhenti aja di warung Padang. Aku juga lapar. Sahutku lagi. Tidak lama kemudian, mobil berhenti di parkiran warung nasi Padang. Mas Arman hanya selera makan di warung ini karena dia termasuk pemilik makanan. Setelah selesai makan, kami masih duduk sambil menenangkan pikiran masing-masing. Aku juga sudah menelpon Umi. Katanya Dava tidak menangis ataupun rewel. Bahkan sekarang dia sudah tidur lagi. Aku bersyukur memiliki Umi dan Abi yang bisa merawat Dava dengan baik. Jadi jika aku bepergian begini, aku merasa aman. Wajah Mas Arman terlihat semakin pucat. Aku takut jika dia yang menyetir. Jadi aku putuskan agar aku saja yang menyetir mobil. Setelah sampai rumah, ternyata ini dan Abi sudah tidur. Umi hanya bangun untuk membukakan pintu, lalu kembali ke kamar. Aku dan Mas Arman masuk ke dalam kamar, di mana Dava sudah tertidur pulas di bawah selimut tebal milikku. Segera aku kecup kening dan pipinya. Semoga kamu menjadi anak yang soleh, nak. Mas, kamu pucat banget. Kamu minum obat ya? Aku ambilkan. Ucapku ketika melihat Mas Arman tidur dengan wajah pucat. Tidak perlu, Nei. Mas cuma butuh kamu saja. Jawab Mas Arman memegang tanganku ketika aku mau keluar mengambil obat. Terpaksa aku duduk lagi di samping ranjang. Tapi kamu sakit, biar cepat sembuh. Sanggahku lagi sambil beranjak bangun lalu keluar dari kamar. Aku mengambil kotak obat, kemudian melihat-lihat obat mana yang bisa diminum oleh Mas Arman. Aku mengambil obat penurun panas dan juga obat lambung. Aku juga ke dapur untuk mengambil air, agar Mas Arman bisa langsung minum obatnya. Nih, Mas, minum dulu. Ucapku saat sudah di kamar. Mas Arman bangun lalu duduk, kemudian dia mengambil obat yang kusodorkan dan meminumnya. Nih, maafkan Mas. Ucap Mas Arman memegang tanganku. Matanya sayu, aku tahu dia sedang sakit. Udah, yang penting kamu sembuh dulu. Jawabku hendak bangun, tapi Mas Arman malah menarik tanganku. Dia memeluk pinggangku, sehingga mata kami bertemu dalam diam. Selama ini Mas salah. Mas nggak tahu kalau kenyataannya seperti ini.
Ucap Mas Arman lagi dengan mata berkaca-kaca. Tapi kamu masih hutang penjelasan padaku, Mas. Ucapku pada Mas Arman. Hutang penjelasan apa? Tanya Mas Arman. Banyak, termasuk kenapa kamu bisa pergi bareng Intan waktu ke cafe. Terus kenapa kamu tiba-tiba berubah jadi gak marah lagi saat kayak di cafe? Padahal aku belum jelasin apa-apa ke kamu. Terus kenapa kamu tadi waktu di rumah ibu gak bisa tegas? Cercaku lagi dengan semua pertanyaan. Mas Arman tersenyum mendengar pertanyaanku yang beruntun. Senyum yang sudah lama tidak pernah lagi terukir untukku. Senyum yang pernah hilang dan sekarang kembali lagi. Kalau Mas jawabnya besok boleh nggak? Sekarang kepala Mas pusing banget. Kayak mau muntah, terus punggung Mas terasa sakit kayak tertusuk. Angin kayaknya, karena Mas telat makan. Jawabnya sambil meraba punggungnya dengan tangan. Uka. Mas Arman mual dan hampir muntah. Dengan cepat dia bangun dan masuk ke kamar mandi. Kebetulan kamar mandinya ada di dalam kamar. Jadi dengan mudah Mas Arman bisa sampai ke sana. Aku segera menyusulnya ke dalam kamar mandi. Dia memuntahkan semua isi perutnya. Aku mengelus-elus pundaknya lembut. Agar Mas Arman merasa enakan. Aku juga mengambil minyak angin yang selalu aku bawa di dalam tas. Aku mengolesnya di punggung dan tengkuk Mas Arman. Setelah membersihkan semuanya, kami kembali lagi ke dalam kamar. Mas Arman segera merebahkan diri di atas tempat tidur. Aku mengoleskan kembali minyak angin tadi di perutnya. Kamu tidur aja, Mas. Nanti kalau perlu apa-apa kamu bangunin aku ya. Ucapku yang hanya dibalas anggukan oleh Mas Arman. Sebenarnya aku tadi sangat mengantuk. Tetapi entah mengapa rasa kantukku menguar entah kemana. Rasanya tidak tega melihat Mas Arman sakit seperti ini. Padahal sebelumnya, jika lambung dia kambuh, dia hanya akan sakit perut atau pusing. Tidak sampai muntah seperti tadi. Aku lihat jam di dinding kamar, ternyata sudah jam 12 malam. Dan aku belum dapat isya dan juga maghrib. Karena tadi aku tidak berani memintamu kenah ketika di rumah ibu. Aku segera bangkit menuju ke kamar mandi untuk berwudu. Rasanya hari ini aku sangat lelah menghadapi semua cobaan dan takdir hidup. Tetapi aku harus kuat karena aku tahu jika masih ada Allah yang akan menjaga kami. Ya Rob, lindungilah keluarga kami dari segala macam mara bahaya. Lindungilah pernikahan kami dari kata perceraian. Jauhkanlah kami dari rasa iri hati dan juga dengki. Luaskanlah kesabaran kami seluas samudera. Berikanlah hidayahmu pada ibu dan juga Lela. Ya Rob, tempatkanlah ibu mertua dan ayah mertua hamba di tempat yang paling indah di sisimu. Berikanlah juga kami kekuatan untuk menghadapi semua masalah yang akan kami hadapi nantinya. Amin ya Allah, amin. Entah jam berapa aku tertidur, karena aku sadar ketika mendengar Dava menangis meminta susu. Aku segera bangkit dan melepaskan mukena yang aku gunakan. Kemudian tidur di samping Dava dan menyusui. Alhamdulillah, dia langsung tidur kembali. Mas Arman juga tidur dengan pulas. Wajahnya juga tidak sepucat tadi malam. Sebaiknya dia tidak usah ke kantor hari ini. Hari menjelang subuh, aku segera bangun dan ke dapur. Ternyata di sana sudah ada Umi. Dia sedang memasak. Umi, sudah bangun? Tanyaku pada Umi yang sedang menggoreng tahu dan tempe. Aku mencomot tempe yang sudah Umi goreng kemudian memakannya. Iya, kan ada menantu Umi hari ini. Jadi ini harus masak banyak. Jawab Umi sambil tersenyum. Semalam siapa yang muntah? Tanya Umi lagi. Aku sedang sibuk memakan tahu dan tempe yang digoreng sama Umi. Mas Arman, Umi, lambungnya kambuh. Jawabku. Oh walah, ya udah sana. Kamu bikinkan dia wedang jahe, biar enakan badannya. Ucap Umi. Aku segera bangkit dan membuatkan wedang jahe untuk Mas Arman juga Abi. Umi, enak ya jadi suami? Lirihku ketika sedang menuangkan wedang jahe ke dalam gelas. Enak kenapa? Tanya Umi.
Ya enak, kalau sakit ya tinggal sakit aja. Pasti semua tersedia, tapi coba jika kita sebagai istri yang sakit, apa-apa harus kita lakuin sendiri. Ungkapku. Bus, jangan ngomong gitu. Gak baik. Sanggah Umi menepuk pundakku pelan. Ya kan aku ngomong apa adanya, Umi. Memang, tapi itu tugas kita sebagai istri untuk melayani suami. Jawab Umi. Dia sibuk mengambil nasi dari rice cooker lalu memindahkannya ke dalam mangkuk nasi. Umi juga mengambil beberapa lauk kemudian memindahkan naik ke dalam mangkuk dan piring. Tapi kadang aku capek, Umi. Aku lelah. Keluhku sambil membawa 2 cangkir wedang jahe ke atas meja. Umi tahu, tapi balasannya surga. Semalam gimana? Tanya Umi padaku. Ya gitu, rumahnya udah digadein sama ibu dan Lela. Jawabku lesu. Bagaimanapun itu rumahnya Mas Arman. Kok bisa? Bukannya rumah itu atas nama Arman? Tanya ibu memicingkan matanya. Ya, tapi kan kalau sama rentenir gak masalah, Bu. Terus tanggapan Arman gimana? Itu yang buat aku kesal, Umi. Dia gak bisa tegas. Harusnya kan dia tegas. Apalagi itu bukan ibunya. Jawabku kesal. Tapi kan kita udah sepakat buat nutupin dulu kalau Arman udah tahu siapa ibu kandungnya. Sahut ibu. Aku lupa. Ternyata Mas Arman semalam menahan semua kekesalannya demi menjauhkan aku dari ancaman peletnya ibu. Tadi Empok Atik nelpon, Umi. Bilang apa Empok Atik, Haham, dia bilang kalau si Jubaidah sama anaknya udah pindahin semua barang-barangnya ke dalam rumah kalian. Astagfirullah. Ketika istri berhenti peduli. Pak ke-32. Peovenia. Itu yang buat aku kesal, Umi. Dia nggak bisa tegas. Harusnya kan dia tegas. Apalagi itu bukan ibunya. Jawabku kesal. Tapi kan kita udah sepakat buat nutupin dulu kalau Arman udah tahu siapa ibu kandungnya. Sahut ibu. Aku lupa. Ternyata Mas Arman semalam menahan semua kekesalannya demi menjauhkan aku dari ancaman peletnya ibu. Tadi Empok Atik nelpon, Umi. Bilang apa Empok Atik, Haham, dia bilang kalau si Jubaidah sama anaknya udah pindahin semua barang-barangnya ke dalam rumah kalian. Astagfirullah. Beneran, Umi? Kok bisa? Tanyaku beruntun. Aku gemetar mendengar berita yang disampaikan oleh Empok Atik. Bagaimana bisa ibu dan Lela bisa masuk ke dalam rumah kami? Untung saja aku sudah mengamankan semua perhiasan dan uangku. Jika tidak, pasti akan dijarah oleh mereka berdua. Kamu yang sabar. Hadapi ini semua dengan kepala dingin. Jangan gegabah. Ingat, kita punya Allah. Umi berusaha menenangkan aku yang sedang gelisah. Bagaimana tidak, pisah rumah saja kami sering bertengkar. Apalagi jika sekarang sudah satu rumah. Iya, Umi. Semoga saja aku bisa menghadapi mereka. Lirihku lesu. Kalian ngomongin Abi ya? Tanya Abi yang tiba-tiba datang. Aku kaget karena tidak tahu Abi datang. Abi, kapan pulang, Bi? Tanyaku sambil bangun dari duduk kemudian menghampiri Abi. Aku meraih tangannya dan mencium dengan taksib. Sudah lama sekali rasanya aku tidak bertemu dengan Abi. Aku mencium kening Abi dan melepaskan rasa rindu ini dengan memeluk tubuhnya yang semakin kurus. Semalam, kamu jam berapa sampainya semalam? Tanya Abi lagi padaku. Kemudian duduk di kursi yang berhadapan denganku. Sedangkan Umi masih sibuk dengan piring hidangan, juga menuangkan air ke dalam gelas. Aku nggak lihat jam berapa, Bi, karena semalam pas pulang Mas Arman sakit dan muntah-muntah. Jawabku sambil menyendokkan nasi goreng ke dalam piring. Aku sengaja tidak membangunkan Mas Arman, biarlah dia tidur dulu. Karena dia masih sakit. Sekarang Arman di mana? Tanya Abi lagi. Dia menyesap wedang jahe buatanku. Masih tidur,
Bi, soalnya Mas Arman masih sakit, jadi aku biarkan tidur dulu. Iya, biarlah. Nanti panaskan lagi udangnya, biar enak diminum, sahut Abi. Iya, Abi. Setelah selesai makan, aku membantu Umi membereskan piring kotor. Kemudian membersihkan dapur, aku juga merebus kentang, brokoli, dan wortel untuk makan Dava. Karena akhir-akhir ini dia menolak bubur instan yang aku beli. Mungkin efek tumbuh gigi. Nea, duduk dulu, nak. Panggil Abi setelah aku menyimpan makanan Dava ke dalam kulkas. Kenapa, Bi? Tanyaku pada Abi yang kini sudah duduk di ruang tamu. Ada Umi juga yang sedang menemani Abi sambil membaca kitab. Abi sudah dengar semuanya dari Umi. Jadi sebelum sebaiknya, kamu bawa pulang air ini ya. Nanti diminumkan ke Arman. Mungkin dia masih dalam pengaruh ilmu hitam ibunya. Kamu juga harus hati-hati. Jangan menyerah sesulit apapun jalannya. Karena kita tidak tahu apa yang menanti di ujung perjuangan nanti. Ucap Abi sambil menyodorkan air putih yang aku yakin sudah ada duanya. Baik, Abi. Terima kasih. Kalau gitu Nea ke kamar dulu. Kayaknya Dava udah bangun. Pamitku pada Abi dan Umi. Aku tahu Abi dan Umi akan selalu menjagaku. Anak mama udah bangun. Kok nggak nangis sih? Jadinya kan mama nggak tahu kalau dedek udah bangun. Ucapku ketika melihat Dava sedang bermain dengan Mas Arman di atas tempat tidur. Ternyata Mas Arman juga sudah bangun. Iya nih, dia tadi bangun terus ngerangkak bangunin aku. Jawab Mas Arman seraya menyerahkan Dava untuk aku susui. Ya Naya, pinter banget sih anak mama. Ucapku gemas dan mencubit pipinya yang gembul. Masih sakit, Mas? Tanyaku pada Mas Arman yang masih berbaring. Wajahnya memang sudah tidak pucat lagi. Semoga aja dia sudah sembuh. Agar kami bisa langsung pulang ke rumah untuk melihat ibu dan Lela. Lumayan, udah agak mendingan. Kita pulang hari ini ya, perasaan Mas gak enak. Mas Arman bangkit dan berjalan menuju ke kamar mandi. Setelah semuanya selesai aku persiapkan, kami akhirnya pamit pulang pada Abi dan Umi. Katanya mereka akan sering mengunjungi kami nantinya. Mereka juga meminta kami agar bersikap lebih dewasa ketika sedang menghadapi masalah. Abi juga tadi ada berbicara empat mata dengan Mas Arman. Entah apa yang mereka bicarakan. Karena aku dan Umi dilarang masuk ke dalam ruangan itu. Ruangan yang biasa Abi gunakan untuk mengobati para santri. Tadi ngobrolin apa sama Abi? Tanyaku pada Mas Arman saat kami sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. Rahasia laki-laki. Jawab Mas Arman sambil tersenyum melihatku kesal. Beneran, rahasia laki-laki. Jadi perempuan gak boleh tahu. Ucap Mas Arman lagi. Tadi Empok Atik nelpon Umi. Katanya ibu kamu sama Lela udah pindahin semua barangnya ke rumah kita. Ujarku setelah sesaat hening. Apa? Astagfirullah, pantas saja dari tadi perasaan Mas gak enak. Kok mereka bisa masuk sih, Mas? Kamu gak kunci pintunya ya? Tanyaku pada Mas Arman yang mempercepat laju mobil. Kuncinya Mas kasih ke ibu. Karena Mas suruh ibu sama Lela buat rapiin rumah. Juga Mas suruh cuci baju kotor, makanya mereka bisa masuk. Jawab Mas Arman yang membuatku kesal. Tapi ini tidak sepenuhnya salah Mas Arman juga. Karena aku pulang ke rumah Umi dan Abi. Makanya Mas Arman menyuruh ibu dan Lela untuk mencuci bajunya. Apa yang akan aku lakukan jika sudah sampai ke rumah? Jika aku mengusir mereka dari rumah, apa nanti kata tetangga dan orang lain? Mengusir ibu mertua sendiri. Tapi jika aku kasih tahu mereka semua jika dia bukan ibu kandung Mas Arman, ketahuan dong kalau kami sudah tahu semuanya. Setidaknya rahasia akan aku pendam sampai Mas Arman sembuh. Atau setelah aku menyuruh Mas Arman untuk mengganti nama kepemilikan rumah itu dengan namaku. Jadi jika sewaktu-waktu Mas Arman kembali berubah seperti dulu, aku sudah bisa mengusir mereka semua dari rumah, sekalian memberikan mereka pelajaran.
Mas, aku usir aja mereka bisa? Tanyaku meminta pendapatnya Mas Arman. Jangan dulu. Kita biarkan saja dulu mereka tinggal di sana. Sekalian kita kasih mereka pelajaran. Jawab Mas Arman yang membuat keningku berkerut. Maksudnya? Tanyaku sekali lagi. Ya lumayan kan kita punya pembantu gratis. Sahut Mas Arman sambil mengedipkan matanya ke arahku. Kalau mereka nggak mau, ya nggak kita kasih makan. Jawab Mas Arman santai. Ide bagus sih, tapi aku tidak yakin mereka akan menerima begitu saja perlakuan kami nanti. Aku takut kalau ada uang kita yang hilang. Ujarku khawatir. Hilang apanya? Uang kamu kan semuanya di bank. Aku malah nggak ada uang. Jawab Mas Arman seraya tertawa. Mas, kamu belum jawab pertanyaan aku kenapa Intan bisa sama kamu di kafe itu. Ucapku lagi memperingatkan Mas Arman. Nanti aja, kita urus dulu masalah ini satu-satu. Dalih Mas Arman. Aku hanya mengiyakan saja, lagian kami kemarin juga sama-sama salah. Aku ketemu sama laki-laki lain tanpa izin Mas Arman. 15 menit kemudian kami sudah sampai di depan rumah. Pintu rumah dalam keadaan terbuka. Jadi bisa dipastikan jika di dalam ada orang. Kami segera turun. Mas Arman membawa barang-barangku, sedangkan aku hanya menggendong Dava yang tertidur pulas. Aku melangkah dengan pasti dan masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum, ucapku ketika sudah berada di depan pintu. Waalaikumsalam, jawab Mas Arman yang berada di belakangku. Tidak ada orang, sepi. Tapi kenapa pintunya terbuka? Aku bermaksud masuk ke dalam kamar untuk menidurkan Dava di atas kasur. Klek. Lela, ngapain kamu di sini? Tanyaku ketika mendapati Lela sedang tidur di atas kasurku. Terlihat juga Diki di sampingnya yang sedang tertidur. Kalian baru pulang? Tanyanya balik tanpa menjawab pertanyaanku. Kamu ngapain di sini? Kamu tahu kan ini kamarku? Bentakku pada manusia benalu ini. Kenapa memangnya? Toh ini rumah abangku. Di kamar ini ada AC-nya, jadi lebih nyaman buat Diki tidur. Jawabnya santai, kemudian menguap sok ngantuk. Keluar kamu, ini kamarku. Jangan pernah masuk lagi ke sini. Teriakku kesal. Kenapa ini? Tanya Mas Arman yang tiba-tiba masuk ke dalam kamar. Ini, Mas, Bane yang ngusir aku. Padahal kan aku lagi enak tidur di sini sama Diki. Rajuk Lela sok manja. Kamu apa-apaan sih Lela? Hargai privasi orang kalau numpang. Keluar kamu. Mas Arman menyerat paksa Lela untuk keluar dari dalam kamar. Biarlah Diki dan Dava tidur di atas kasur, asal bukan manusia tanpa akhlak itu. Lela yang semulanya sok manis malah terkejut mendengar bentakan Mas Arman. Dia pikir Mas Arman akan terpengaruh lagi seperti dulu. Tidak semudah itu, Lela. Aku juga bukan Nea yang dulu lagi yang bisa kalian injak-injak. Mulai hari ini rasakan pembalasan kami. Ketika istri berhenti peduli. Part ke-33. Peovenia. Kenapa ini? Tanya Mas Arman yang tiba-tiba masuk ke dalam kamar. Ini, Mas, Bane yang ngusir aku. Padahal kan aku lagi enak tidur di sini sama Diki. Rajuk Lela sok manja. Kamu apa-apaan sih Lela? Hargai privasi orang kalau numpang. Keluar kamu. Mas Arman menyerat paksa Lela untuk keluar dari dalam kamar. Biarlah Diki dan Dava tidur di atas kasur. Asal bukan manusia tanpa akhlak itu. Lela yang semulanya sok manis malah terkejut mendengar bentakan Mas Arman. Dia pikir Mas Arman akan terpengaruh lagi seperti dulu. Tidak semudah itu, Lela. Aku juga bukan Nea yang dulu lagi yang bisa kalian injak-injak. Mulai hari ini rasakan pembalasan kami. Aku menidurkan Dava di samping Diki. Biarlah mereka tidur nyenyak. Aku menatap kedua wajah mungil
malaikat tak berdosa. Kasihan Diki, dia menjadi korban keegoisan ayah dan ibunya. Semoga saja Dava memiliki nasib takdir yang lebih baik. Aku juga berjanji akan menjaga Diki dan mendidik mereka berdua bersamaan. Kamu kenapa sih, Bang? Sakit tahu. Terdengar suara teriakan dari luar. Lela membentak Mas Arman karena kesal diseret seperti tadi. Kemana ibu? Kenapa dia tidak ada di sini? Kamu keterlaluan, Lela. Ngapain kamu di kamar kami? Tanya Mas Arman memarahi Lela. Aku masih diam di kamar mendengar pertengkaran mereka. Takutnya Dava atau Diki terbangun karena suara gaduh. Kamu yang keterlaluan, Bang. Aku ini adik kamu. Kita satu darah, sedangkan wanita itu cuma orang lain yang kebetulan terikat pernikahan sama abang. Jadi stop belain dia di depan aku. Aku memang orang lain bagi kamu, Lela, tapi aku ibu dari anaknya Mas Arman. Ternyata begini cara kalian mengompori Mas Arman selama ini. Plak! Terdengar suara tamparan yang cukup keras. Aku tersentak kaget. Dengan cepat aku keluar dari kamar, ingin melihat apa yang terjadi. Aku berdiri di pintu kamar yang sedikit terbuka. Di sana terlihat Lela sedang memegang pipinya. Dengan air mata yang berlinang, dia menatap Mas Arman dengan tatapan kecewa. Tatapan yang selama ini aku lakukan ketika Mas tidak mempercayaiku. Bang, kamu nampar aku? Tanya Lela dengan suara gemetar. Dia melepaskan tangannya dari pipi. Jelas di sana tercetak tangan Mas Arman. Ternyata Mas Arman menampar Lela dengan sangat keras. Aku ingin keluar, tapi biarlah. Selama ini Lela sering sekali menghinaku. Dia berkata seenaknya tanpa memikirkan bagaimana perasaanku yang mendengarnya. Ketika aku membantah, ibu akan selalu ada untuk membela dia. Ya, itu karena kamu sudah keterlaluan. Ingat Lela, kamu baru saja pindah ke sini. Jangan sampai dia yang mengusir kalian. Tegas Mas Arman. Tapi ini kan rumah abang. Dia nggak berhak ngusir kita. Ucap Lela masih dengan isak tangisnya. Rumah ini sudah atas nama Nea dan Dava. Jawab Mas Arman kemudian meninggalkan Lela yang masih terlihat syok. Dia membulatkan mulutnya ketika mendengar jika rumah ini sudah menjadi milikku dan Dava. Aku tersenyum sinis ketika pandangan Lela mengarah padaku. Aku melipat kedua tangan di depan dada, kemudian menutup pintu kamar dan menguncinya dari dalam. Lebih baik aku istirahat di kamar sambil menulis, biar uangku semakin banyak. Wanita memang lemah, tapi tidak boleh bodoh. Ibu selalu mengatakan jika aku tidak bisa berpenampilan modis seperti dia dan Intan. Kami hanya kurang gaya, Bu, bukan kurang kaya atau kurang bahagia. Malamnya setelah salat maghrib berjamaah dengan Mas Arman. Aku menitipkan Dava pada Mas Arman, lalu aku ke dapur untuk memasak. Ketika aku membuka pintu kamar, terlihat ibu dan Lela senang menonton televisi. Diki duduk di bawah memainkan mainan Dava yang berserakan di lantai. Aku hanya menatap sekilas, kemudian berlalu ke dapur. Tidak ada menu apa-apa di kulkas, hanya ada telur. Aku memutuskan untuk menggoreng nasi dan membuat telur ceplok. Aku hanya menggoreng nasi sesuai porsiku dan Mas Arman. Setelah selesai, aku mencuci bersih wajan kotor kemudian kembali menyimpannya. Aku membawa nasi goreng itu ke dalam kamar, melewati kedua manusia itu. Lalu menutup kembali pintu kamar dan menguncinya dari dalam. Ini, Mas. Aku menaruh 2 piring itu di atas meja kecil yang berada di kamar. Asik, Mas sudah lama gak makan nasi goreng buatan kamu. Ucap Mas Arman senang. Aku hanya tersenyum mendengarnya. Dava aku ambil alih, kemudian mendudukkannya di sampingku. Kuberi dia telur rebus yang sudah aku potong kecil-kecil. Enak gak, Mas? Tanyaku ketika Mas Arman melahap nasi goreng itu dengan cepat. Enaklah, buatan istri Mas memang selalu enak. Pujinya yang membuat pipiku bersemu merah. Sudah lama sekali rasanya aku tidak lagi merasakan kebahagiaan seperti ini. Tok tok tok. Pintu kamar diketuk keras dari luar.
siapa lagi pelakunya kalau bukan ibu dan Lela. Hampir rubuh rasanya itu pintu, seperti bukan diketuk, tapi lebih tepatnya digedor-gedor. Dengan malas aku bangun dan membuka pintu kamar. Terlihat wajah ibu dan Lela yang datar. "Ada apa?" Tanyaku lebih datar lagi daripada muka mereka. "Mana nasi goreng buat kami?" Tanya ibu sambil berkacak pinggang. "Nasi goreng apa?" Tanyaku sok polos. "Halah, gak usah sok lugu. Kamu tahu kok tadi kamu goreng nasi, tapi kenapa buat kami gak ada?" Sahut Lela. Rupanya dia sudah lebih berani dari tadi, mungkin karena sudah ada ibu. "Habis," jawabku singkat. "Sana, goreng lagi. Cepetan." Ibu menarik tanganku paksa lalu mendorongku, menyuruh aku untuk memasakkan nasi goreng untuk mereka. Aku sengaja tidak membantah, ingin melihat seberapa berubah sudah Mas Arman. "Bu, cukup. Nia bukan pembantu. Kalau kalian lapar masak sendiri," tegas Mas Arman sambil menggendong Dava. "Lihat kan, Bu, Bang Arman itu udah berubah. Ibu sih nggak percaya. Tadi aja aku ditampar sama dia," ucap Lela mengadu pada ibunya. "Kamu nggak sedang diguna-guna sama wanita itu kan, Nak?" Tanya ibu pada Mas Arman. Akting apa lagi ini? Kenapa dia sok lembut begini? Aku sadar sesadar-sadarnya. "Bu, kalau kalian mau makan, silakan makan di dapur. Kalau nggak ada makanan, masak." Mas Arman berjalan melalui mereka berdua. Kemudian duduk lesehan di bawah, bermain dengan Dava dan Diki. "Tapi kami keluarga kamu, Arman. Ibu juga nggak boleh capek," ucap ibu menghampiri Mas Arman. "Suruh Lela, Bu. Dia kan masih kuat, masih muda," jawab Mas Arman tanpa melihat ke arah ibu. "Aku nggak bisa masak, Bang," jawab Lela sok manja. "Pantas saja dicerai," sahutku pelan tapi masih terdengar oleh mereka. "Apa kamu bilang? Kamu udah berani ya sekarang?" bentak Lela dan menghampiriku. Dia menarik jilbabku sehingga hampir terlepas. "Lepas!" Aku berusaha melepaskan diri dari cekalan tangan Lela, tapi sangat susah karena dia memegangnya sangat kuat. "Lepas, Lela!" bentak Mas Arman. "Enggak, aku rasanya mau bunuh ini perempuan. Enak saja dia hidup bahagia dengan suami dan anaknya. Sedangkan aku hidup merana dan harus menghidupi anakku seorang diri," teriak Lela yang membuat Dava dan Diki nangis bersamaan. Mas Arman menggendong mereka berdua, berusaha menenangkan mereka. Dia juga berjalan ke arah kami, tapi ditahan oleh ibu. "Udah, kamu di sini aja. Biar Lela memberikan pelajaran hidup pada wanita sok lugu itu." Ibu menahan Mas Arman agar jangan membelagu. Mas Arman juga terlihat kewalahan karena harus menggendong Dava dan Diki. "Kamu itu cuma orang asing, tahu nggak? Udah bagus dinikahi sama abang gue. Ngelunjak, kalau nggak bisa jadi perawan tua kamu," maki Lela lagi sambil terus menarik jilbabku tanpa ampun. Melihat Mas Arman yang tidak mungkin membelagu. Dengan sekuat tenaga aku tarik rambut Lela dan menjambaknya dengan kuat. Dia melepaskan tangannya dari jilbabku, kemudian berteriak kesakitan. "Ah!" Tidak aku hiraukan teriakannya. Aku memegang rambutnya kemudian kubenturkan kepalanya di tembok. "Jangan apa-apakan anakku wanita iblis!" Ibu berteriak dan berlari menghampiri kami. Tapi dengan sigap Mas Arman menahan ibu dengan badannya. "Biarlah mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri, Bu," ucap Mas Arman santai. Ketika istri berhenti peduli. Part ke-34. Peovenia melihat Mas Arman yang tidak mungkin membelagu. Dengan sekuat tenaga aku tarik rambut Lela dan menjambaknya dengan kuat. Dia melepaskan tangannya dari jilbabku, kemudian berteriak kesakitan. "Ah!"
Tidak aku hiraukan teriakannya. Aku memegang rambutnya kemudian kubenturkan kepalanya di tembok. "Jangan apa-apakan anakku, wanita iblis!" Ibu berteriak dan berlari menghampiri kami. Tapi dengan sigap Mas Arman menahan ibu dengan badannya. "Biarlah mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri, Bu," ucap Mas Arman santai. "Awas kamu, bisa mati anakku nanti!" Bentak ibu mendorong tubuh Mas Arman dengan kasar. Kemudian berjalan ke arah Lela yang masih tersungkur di lantai. Untung saja aku tidak kalap, jika tidak sudah hilang nyawa orang. Astagfirullah. "Kamu gak apa-apa, Lela? Mana sini ibu lihat ada yang benjol atau tidak?" Tanya ibu sambil meraba-raba kepala Lela. Sedangkan orang yang ditanya ibu masih diam. Mungkin dia syok dan tidak menyangka jika aku bisa membalasnya sedemikian rupa. "Sakit banget, Bu," adu Lela sambil mengelus dahinya yang sedikit memerah. Ibu menatapku dengan wajah murka, tangannya mengepal kuat. Aku sedikit gemetar. "Kamu akan rasakan pembalasan kami. Tunggu saja," maki ibu sambil menunjuk ke arahku. Aku hanya diam tidak berekspresi. Biar saja wajah datar ini yang akan menunjukkan isi hatiku. "Nei, kamu gak apa-apa?" tanya Mas Arman menghampiriku dengan dua bayi di dalam gendongannya. "Gak apa-apa, Mas. Sini sayang, kamu kaget ya?" tanyaku pada Dava sambil meraih tubuh mungilnya dari gendongan Mas Arman. Sedangkan Diki masih menangis, tetapi Lela sama sekali tidak memperdulikannya. Aku memilih duduk di atas sofa, kemudian memberikan ASI pada Dava. Syukurnya Dava bisa langsung diam. "Lela, susui dulu Diki. Dia nangis, kasihan," ucap Mas Arman seraya menyodorkan tubuh kecil Diki ke arah Lela. Akhirnya Diki diam setelah Lela menyusuinya. Umur Diki dan Dava memang sama, hanya beda hari saja. "Arman, kamu harus lebih tegas lagi dong. Jangan sampai istri kamu yang laknat itu melukai Lela," bentak ibu kemudian. "Tapi yang mulai duluan kan Lela. Bukannya ya, tadi aja aku mau pisahin mereka ibu larang. Makanya pas tadi mereka bertengkar, aku tahan ibu juga," ucap Mas Arman. Jawaban Mas Arman membuatku tersenyum, sedangkan ibu mencepik mulutnya kesal. "Tapi wanita itu sudah keterlaluan. Didik dia biar bisa jadi manusia, jangan kayak binatang," hardik ibu sambil menunjuk ke arahku. "Gak ada binatang yang pakai jilbab, Bu. Yang ada itu manusia kayak binatang yang gak bisa nutup aurat," balasku sambil terus menyusui Dava. "Kurang ajar kamu. Kamu nyindir saya?" teriak ibu marah karena aku merasa tersindir. Karena selama ini dia tidak pernah menutupi auratnya. Bahkan selama aku menikah dengan Mas Arman, tidak pernah sekalipun aku melihat ibu dan Lela memakai jilbab ataupun salam. Mungkin arah kiblat saja mereka tidak tahu kemana. "Emang ibu ngerasa?" tanyaku menatapnya sekilas kemudian kembali fokus menyusui Dava. "Kamu lihat sendiri kan, Man? Istri soleha kamu itu gak bisa dibilangin memang," marah ibu sambil berkacak pinggang. "Makanya mulai besok ibu sama Lela jangan tinggal di sini lagi ya. Biar pecah kepala Arman kalau mendengar kalian bertengkar terus," jawab Mas Arman geram. "Kamu ngusir, Ibu?" tanya ibu dengan nada tidak suka. Mungkin ibu tidak menyangka jika Mas Arman akan membelaku. Karena dia berpikir selama ini Mas Arman selalu bisa ibu atur. "Bukan ngusir, tapi aku bilangnya baik-baik," jawab Mas Arman mengacak rambutnya kasar. Aku teringat kata-kata Mas Arman tadi siang. Jika seandainya pembunuhan yang dilakukan oleh ibu bukan lewat jalur ilmu hitam, sudah dibawa perkara ini ke polisi. Walaupun sudah lama, tetapi masih bisa membawa perkara ini ke pengadilan. Tetapi masalahnya ini berhubungan dengan ilmu hitam, santet. Polisi tidak akan menerima pengaduan seperti itu. Sama aja, kamu jangan lebih memilih wanita itu daripada ibu dan Lela. Ingat,
kalian baru kenal kemarin. Sedangkan yang membesarkan kamu itu ibu, ingat itu. Bentak ibu lagi yang membuat Mas Arman menjadi serba salah. Terserah ibu deh, aku capek, aku mau istirahat. Kalau ibu dan Lela masih mau tinggal di sini, kalian harus bersikap baik pada Nea dan Dava. Tugas Mas Arman lalu beranjak masuk ke dalam kamar. Ibu hanya bisa melongo mendengarkan penuturan Mas Arman barusan. Sedangkan aku sangat senang dan bersorak gembira dalam hati. Andai dari dulu kamu bisa setegas ini, Mas. Semangkan kamu melihat Arman jadi durhaka begitu sama saya? Setelah Mas Arman masuk ke dalam kamar, ibu membentakku. Kamu itu wanita nggak tahu diuntung. Sudah bagus dinikahi anak saya. Kalau tidak sudah jadi perawan tua kamu, siapa yang mau bermantukan perempuan gila dan barbar kayak kamu? Hina ibu lagi menatapku tajam. Sedangkan Lela masih menyusui anaknya sambil mengelus kepalanya yang sakit. Ingat ya, Bu, ini rumahku. Jadi jangan pernah mengatur. Kalau nggak suka peraturan di rumah ini, silahkan keluar. Tunjukku ke arah pintu. Wajah ibu terlihat merah pada menahan amarah. Yang sopan kamu kalau ngomong sama saya. Rugi jilbab panjang menutup tubuh kalau nggak ada adab. Bentak ibu lagi sambil berkacak pinggang. Aku hanya memutar bola mata malas. Sekarang sana ke dapur. Masak buat kami berdua. Perintah ibu lagi tidak tahu malu. Padahal baru saja Mas Arman mengatakan jika mereka harus bersikap baik padaku. Tapi sepertinya mereka tidak mempedulikan itu. Enggak, kalau mau makan, silakan masak sendiri. Aku ngantuk, mau tidur. Tolakku tegas. Dengan cepat aku beranjak dari tempat duduk, kemudian berlalu ke dalam kamar. Saat sampai di depan pintu kamar, aku berbalik. Ingat ya, aku gak akan segan-segan buat bunuh kalian kalau kalian berani macam-macam dengan kami. Terutama kamu. Ancamku sambil melototkan mata. Lela bergidik ngeri saat aku melihat ke arahnya. Sedangkan ibu, seperti ada yang ingin disampaikan. Tapi mungkin tertahan. Setelah mengatakan itu, aku langsung masuk ke dalam kamar. Sebaiknya aku tidur atau menulis, daripada harus meladeni mereka. Bisa-bisa aku gila menghadapi mereka berdua. Paginya setelah aku dan Mas Arman salat subuh, aku segera ke kamar mandi. Untuk mencuci semua pakaian kotor yang selama ini tidak pernah dicuci oleh Mas Arman. Aku berdecak kesal melihat tumpukan baju yang basah di dalam mesin cuci. Belum lagi baju yang ada di keranjang pakaian kotor. Dengan sigap aku mengambil sabun cair kemudian menuangkannya ke dalam mesin cuci. Aku tambahkan juga pewangi pakaian agar bahunya tidak bau apek. Nyuci ya? Nih sekalian. Lela melemparkan beberapa helai bajunya ke arahku. Hingga berjatuhan di lantai kamar mandi yang basah. Aku hanya melihatnya dengan pandangan tidak suka. Nih, dikit lagi. Jangan sampai luntur, itu baju mahal. Ucapnya lagi sombong. Aku masih diam, lama-lama stres aku menghadapi tingkah mereka. Pantas saja selama ini mereka butuh uang banyak. Baju laundry, makanan beli, butuh apa-apa tinggal pesan. Aku menunduk, memilih beberapa pakaian milik Diki. Kemudian aku cuci bersamaan dengan baju Dava. Karena untuk baju bayi, aku menggunakan deterjen yang aman untuk kulit bayi. Sedangkan baju Lela, aku ambil kemudian aku berjalan ke belakang rumah. Aku buang baju dia ke belakang rumah, biar saja nanti dia cari sendiri. Setelah selesai membereskan baju kotor Lela, aku kembali lagi untuk menjemur pakaian Mas Arman. Lela, diamkan Diki ini. Nangis mulu, ganggu ibu tidur aja. Teriak ibu dari dalam kamar. Terdengar suara tangisan Diki yang kemudian reda. Mungkin Lela sudah menyusuinya. Setelah selesai dengan ritual mencuci baju, aku kembali ke dapur untuk menggoreng nasi, sedangkan Mas Arman masih di kamar, sedang bersiap untuk ke kantor. Beberapa hari aku pergi, tidak ada bahan untuk aku olah di dalam kulkas. Yang ada cuma telur.
Biarlah, nanti saja aku belanjanya jika sudah sarapan. Sekarang makan apa adanya dulu, biar nanti siang Mas Arman pulang saja untuk makan. Nea, mana bajuku? Kok nggak ada di tali jemuran? Tanya Lela menghampiriku di dapur. Ada di belakang. Jawabku tenang. Mana? Nggak ada. Kamu kemanakan baju-baju mahalku? Tanya Lela beram. Karena aku masih santai menghadapi tingkahnya yang keterlaluan. Di belakang. Lihat sendiri. Tegasku yang membuat nyali Lela sedikit ciut. Kemudian berjalan ke belakang untuk mengecek baju yang katanya mahal itu. Naya, kamu apakan bajuku? Kenapa ada di tanah begini? Mana dekat sama tai ayam lagi? Pekik Lela dari belakang. Aku hanya tertawa cekikikan di dapur, membayangkan wajah Lela yang kesal karena bajunya aku buang dekat dengan kandang ayam tetangga. Cari ribut sih.